Al-Ma'arij, surat ke-70 dalam Al-Quran, melukiskan peristiwa dahsyat yang menanti di hari akhir. Surat ini mengingatkan kita akan kedahsyatan hari pembalasan, hari di mana segala perbuatan manusia akan diperhitungkan tanpa terkecuali. Di dalamnya, terbersit kisah seorang manusia yang terlena oleh dunia, yang dengan pongahnya menantang azab Allah, seolah-olah ia takkan pernah dimintai pertanggungjawaban. Ia lupa, Sang Pencipta memiliki kuasa tanpa batas, yang mampu membolak-balikkan keadaan dalam sekejap mata. Ia buta, bahwa langit dan bumi ini tunduk pada kehendaknya, dan segala sesuatu berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkannya. Tantangan itu, wahai sahabat, adalah sebuah kesia-siaan yang hanya akan membawa penyesalan di kemudian hari. Ia adalah bukti nyata dari hati yang keras, yang tertutup dari cahaya hidayah, dan enggan menerima kebenaran. Padahal, Allah telah menunjukkan bukti-bukti kebesarannya, melalui alam semesta yang terbentang luas, yang penuh keajaiban dan keteraturan. Namun, bagi mereka yang hatinya telah terkunci, semua itu tak berarti apa-apa, seolah-olah mereka hidup dalam kegelapan abadi. Mereka tenggelam dalam kesombongan, hingga lupa bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara dan penuh ujian. Mereka lupa bahwa di akhirat nanti ada pertanggungjawaban yang harus dihadapi, dan tak seorang pun bisa lari darinya. Maka, marilah kita renungkan sejenak, dan bertanya pada diri sendiri dengan jujur. Sudahkah kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan, atau justru sering mengabaikannya dalam kesibukan sehari-hari? Ataukah kita termasuk golongan orang-orang yang lalai, yang baru tersadar ketika penyesalan tak lagi berguna, dan waktu telah habis? Al-Ma'arij, surat yang penuh dengan hikmah dan peringatan mendalam, juga menggambarkan tentang hari kiamat, hari yang tak pernah terbayangkan oleh manusia sebelumnya. Hari di mana bumi berguncang dahsyat, langit terbelah, dan seluruh alam semesta berubah wujud. Manusia berlarian dalam kepanikan, tak tahu kemana harus berlindung dari kedahsyatan hari itu. Hari yang panjangnya tak terbayangkan, 50.000 tahun lamanya, waktu yang terasa begitu lambat dan berat. Bayangkanlah, wahai sahabat, 50.000 tahun menanti keputusan, tanpa kepastian dan penuh harap. Itulah durasi yang harus dilalui oleh manusia di akhirat kelak, menunggu dengan penuh kecemasan. Hari di mana matahari didekatkan, hingga manusia merasakan panas yang luar biasa, membakar kulit dan menembus tulang. Hari di mana keringat bercucuran, seiring dengan amal perbuatan yang telah dilakukan di dunia, setiap orang tenggelam dalam keringat sesuai amalnya. Di hari itu, tak ada lagi keluarga, harta, atau jabatan yang bisa menolong. Semua yang dibanggakan di dunia tak berarti. Yang ada hanyalah amal perbuatan, yang akan menjadi penentu nasib di akhirat, menjadi saksi atas segala yang telah dilakukan. Bagi mereka yang beriman dan beramal saleh, hari itu adalah hari yang dinanti, penuh harapan dan kebahagiaan. Hari di mana mereka akan bertemu dengan Sang Pencipta, dan menerima balasan surga yang abadi, kenikmatan yang tak pernah pudar. Namun, bagi mereka yang ingkar dan berbuat dosa, hari itu adalah hari yang mengerikan, penuh penyesalan dan ketakutan. Hari di mana mereka akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dan menerima azab yang pedih, tanpa ada tempat untuk lari atau bersembunyi. Di tengah dahsyatnya hari kiamat yang digambarkan dalam Al-Ma'arij, ada peristiwa menakjubkan yang terjadi. Di saat bumi dan langit berguncang, sebuah perjalanan agung dimulai, menggetarkan hati siapapun yang merenungkannya. Para malaikat dan ruh-ruh suci, dengan penuh khidmat, naik menuju langit. Mereka bergerak dalam barisan yang teratur, membawa cahaya dan kedamaian di tengah kekacauan hari kiamat. Mereka membawa catatan amal manusia yang akan diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap amal, baik besar maupun kecil, tercatat dengan sempurna tanpa ada yang terlewatkan. Bayangkanlah, wahai sahabat, betapa agungnya peristiwa tersebut. Sebuah momen yang membuat seluruh makhluk terdiam dalam kekaguman dan harap. Langit yang biasanya tampak sunyi, kini dipenuhi dengan para malaikat yang berbaris rapi. Setiap sudut langit bersinar oleh kehadiran mereka. Suara tasbih dan tahmid mereka menggema di seluruh penjuru langit. Getaran pujian itu menambah keagungan suasana yang tak pernah disaksikan sebelumnya. Perjalanan agung ini mengajarkan kita tentang kebesaran Allah. Ia mengingatkan kita akan kekuasaannya yang meliputi seluruh alam semesta. Ia menunjukkan bahwa di atas langit yang kita lihat, ada alam lain yang tak terbayangkan. Alam yang penuh rahasia dan keindahan, hanya diketahui oleh Allah.
Alam di mana para malaikat beribadah dengan khusyuk, dan senantiasa bertasbih memuji kebesarannya. Mereka tidak pernah lelah, selalu tunduk dan patuh. Maka marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Jadikan peristiwa ini sebagai pengingat untuk selalu memperbaiki diri. Semoga dengan begitu, kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah dan para malaikatnya, serta mendapat tempat mulia di sisinya kelak. Al-Ma'arij, dengan segala keagungannya, juga menyentuh sisi manusiawi kita. Surat ini menggambarkan bagaimana manusia seringkali diliputi rasa gelisah dan takut kehilangan. Terkadang, kita menjadi pribadi yang pelit, enggan berbagi dengan sesama. Sifat-sifat tersebut, wahai sahabat, adalah bagian dari ujian dunia. Harta, jabatan dan keluarga adalah titipan Allah yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali. Namun, seringkali kita terlena, hingga lupa bahwa semua itu hanyalah sementara. Kita takut kehilangan harta, padahal harta bisa lenyap dalam sekejap. Kita takut kehilangan jabatan, padahal jabatan hanyalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Kita takut kehilangan keluarga, padahal perpisahan adalah keniscayaan. Ketakutan-ketakutan tersebut seringkali membuat kita lupa akan tujuan hidup yang sebenarnya. Kita disibukkan dengan urusan dunia, hingga lupa untuk beribadah dan berbuat kebaikan. Meskipun Al-Ma'arij menggambarkan sisi gelap manusia, surat ini juga memberikan secercah harapan. Ada pengecualian bagi mereka yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang rajin syalat, gemar bersedekah, dan menepati janji. Mereka adalah orang-orang yang hatinya diterangi oleh cahaya iman. Mereka sadar bahwa harta dan jabatan hanyalah titipan. Mereka tidak takut kehilangan, karena yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik bagi hambanya yang bertakwa. Orang-orang seperti inilah yang akan mendapatkan kebahagiaan hakiki, baik di dunia maupun di akhirat. Mereka adalah orang-orang yang dicintai Allah, dan dijanjikan tempat terbaik di surganya. Maka, marilah kita berusaha untuk menjadi seperti mereka. Marilah kita tingkatkan kualitas syalat kita, perbanyak sedekah, dan tepatilah setiap janji yang kita ucapkan.